karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 29. Pada malam hari ini kita memasuki materi terakhir di periode 29 ini, yaitu dengan topik inovasi board touch pelaksanaan pekerjaan kontrak konstruksi. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi langsung dari narasumber kita yang tentunya berpengalaman di bidangnya, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku Kabag Hukum Setda Kota Kendari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan Bapak Kurniawan Ilyas untuk memulai materinya. Dipersilahkan, Pak. Mikrofonnya Pak masih mati. ya, terima kasih moderator. Ini materi yang ini permintaan jaksa ini. Jadi ada kenalan jaksa ya, kasih pitsus loh. Sering konsultasi ke saya, gimana membuat materi pengganti ya, jaminan. Jadi Bortok ini adalah jaminan pelaksanaan pekerjaan ya, inovasi. Bagaimana kita melakukan inovasi di dalam hal ini PPK, PPTK, PA, KPA, supaya prinsip dari pelaksanaan kontrak konstruksi itu sebenarnya kalau kita lihat isinya itu ada 1338 koma data. Itu sehingga untuk itu penting coba sharing ya, apa sih Bortok itu sendiri. Baik. Kita akan bahas konsep Bortok pada CC, inovasi dan subrogasi. Penerapan kontrak pada CC ya, inovasi, subrogasi. CC, inovasi dan subrogasi. Jadi kita akan membahas bagaimana sih kita coba menerapkan Bortok ini. Bortok ini jaminan ya. Kita ketahui bahwa jaminan itu pertama ada jaminan uang muka. Yang kedua ada jaminan pelaksanaan. Yang ketiga ada jaminan penyerahan. Yang keempat ada jaminan pembayaran. Jadi ada 4 ya sebenarnya. Yang selama ini dikenal oleh teman-teman PPK, PA, KPA, termasuk juga penyedia, itu 3 jaminan ya. 3 jaminan. Sementara sebenarnya ada satu jenis jaminan yang memang upaya kita untuk melakukan mitigasi ya, mitigasi resiko ataupun juga transfer resiko. Resiko itu bisa ditransfer ya, dipindahkan. Dengan apa? Dengan Bortok. Gitu. Dengan jaminan, yaitu jaminan pembayaran di akhir tahun. Jika bobot pekerjaannya ya, jika bobot pekerjaan belum mencapai 100%, namun bisa dibayarkan 100% dengan cara memberikan Bortok. Bortok itu jaminan. Nah, salah satu adalah jaminan pembayaran. Nah, subrogasi ini sebenarnya kalau kita lihat ya di KUH Perdata pasal 1400 sampai 1403 ya, disebutkan adalah penggantian hak-hak piutang kreditur lama ke kreditur baru yang telah membayar. Jadi subrogasi ini terjadi karena adanya pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur sebelumnya. Jadi kita akan lihat yang tepat ini subrogasi, inovasi atau CC itu sendiri ya, untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi ilustrasinya ya, pertama pengalian utang sebagai subrogasi ketika X berutang pada Y, kemudian Y meminjam uang kepada Z untuk melunasi kepada Y dan menetapkan bahwa Z adalah kreditur baru ya. Kreditur baru menggantikan hak Y terhadap pelunasan. Perlu kita ketahui ya, kreditur ini siapa?
kreditur ini adalah bank penjamin. Jadi bank penjamin, bukan PA, KPA atau PPK. Dan novasi juga gitu ya. Novasi adalah pembaharuan utang atas suatu perikatan yang bersumber pada kontrak baru yang mengakhir atau menghapus perikatan yang bersumber dari kontrak lama, dan pada saat bersamaan menimbulkan perikatan baru yang bersumber dari kontrak baru yang menggantikan perikatan yang bersumber dari kontrak lama. Jenis novasi ya apabila seorang debitur membuat perikatan baru bagi kreditur untuk menggantikan perikatan yang lama. Apabila seorang debitur ditunjuk untuk menggantikan debitur lama. Ini ya perlu diketahui ya, subrogasi, novasi, debitur ini adalah pihak yang memastikan kepada kreditur, yaitu bank garansi atau bank penjamin, bahwa ketika ada klaim dari pihak lain dalam hal ini PPK, ya dalam ini pihak PPK akan pasti ya akan harus dibayarkan kepada pihak PPK. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi novasi ini hakikatnya hasil perlindungan pihak ketiga ya, debitur atau pihak debitur, kreditur ya, atau pihak ketiga ya. Kalau novasi yang bersifat aktif. Apa itu bortok? Bortok ini sebenarnya unsurnya itu penanggungan suatu perjanjian. Bort adalah pihak ketiga, penanggungan diberikan kepada kepentingan kreditur, penanggung diberikan demi kepentingan kreditur, dan ada perjanjian ya. Jadi tujuan dari penanggungan ini memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok dikaitkan dengan penanggungan yang bersifat aksesorial. Bortok ini ya ada dua ya, jaminan atas kebenaran dan jaminan atas perorangan. Yang sifat aksesorialnya adalah dikaitkan dengan perjanjian pokok, tidak ada penanggungan tanpa ada perutangan yang pokok dan sah. Jadi sifatnya aksesorial, ikutan. Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besar perutangan pokok. Penanggung berhak mengajukan tangkisan yang bersangkutan tentang perutangan pokok. Beban pembuktian yang tertuju si berutang dalam batas tertentu, dan penanggung pada umumnya akan hapus perutangan pokoknya gitu. Nah, ada juga tadi yang kita sudah ketahui bahwa bortok ini jaminan orang dan jaminan kebendaan. Jadi kita sudah pastikan orang itu bukan orang yang dijamin bahwa, tetapi kepercayaan. Ada juga kebendaan. Kebendaan sebagai ikutan untuk meyakinkan kepada kreditur supaya mampu untuk dibayar. Ada juga corporate garansi. Nah, corporate garansi ini tidak ada bedanya, perbedaan khusus antara corporate garansi dan bortok. Perbedaannya adalah kalau corporate garansi memberikan pelunasan utang, memberikan jaminan pelunasan utang adalah PT atau bank. Nah, jadi tidak ada bedanya. Namun bortok juga tidak hanya perorangan sebenarnya. Dia dalam ketentuannya dia bisa dalam badan usaha. Jadi corporate garansi ini diatur oleh keputusan direktur Bank Indonesia sendiri ya. CESI, jadi CESI juga ya, cara pengalian utang atas nama dengan cara membuat akta otentik di bawah tangan kepada pihak lain, di mana perikatan lama hapus, hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur. Ilustrasinya ya, pengalian piutang secara CESI adalah misalnya Pak Kurniawan ini berpiutang kepada Y, ya, tetapi Y menyerahkan piutang kepada Z, maka Z sebagai kreditur baru. Artinya apa? Penjamin di belakang bank garansi itu adalah disebut bortok itu sendiri ya. Ini banyak perbedaannya ya, maka kita sama-sama mengisi ya, kita akan sama-sama mengisi dalam kontrak ya. Nah, jadi yang paling tepat sebenarnya kalau dari definisinya ya, ini adalah siapa pihak ketiga.
Pihak ketiga adalah satu. Misalnya PA. Kedua, KPA. Ketiga, PPK. Tiga PPK. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ya. Sumber hukumnya, nah sumber hukum ini ya tadi pasti ya hukum kontrak ya, tuh hukum kontrak ya kita jawab. Ya apa? Ya syarat-syarat umum kontrak ya, SS, UK. Syarat-syarat khusus kontrak. Unsurnya, ya jadi dari definisinya ini penggantian yang tepat ya, bukan pembaharuan utang, tapi penggantian hak-hak pihak ketiga yang membayar kepada debitur, yang membayar kepada seseorang pihak ketiga membayar ya, seseorang pihak ketiga membayar kepada kreditor itu sendiri ya. Bisa ini penyedia, ya. Penyedia. Nah, unsurnya adalah harus ada lebih ya, harus ada lebih dari satu kreditur ya dan satu debitur yang sama. Ya sudah, perhatikan kita lihat ya, kita ketahui. Ya, yang kita ketahui adalah bank garansi bisa atau bortok ya. Bank garansi atau bor ya. Bor itu sendiri. Adanya pembayaran kreditur baru ke kreditur lama. Itu bisa ya. Jadi bank garansi ini bisa memindahkan kepada bank garansi lainnya. Ya, bisa memindahkan ke bank. Sifatnya ya, jadi dari sifatnya ini ya paling ya sifat subrogasi perjanjian sifatnya aksesorir, di mana perjanjian tersebut ikut beralih kreditor baru untuk perjanjian pokok. Dalam subrogasi hapus piutang yang lama, kemudian piutang lama. Ini kalau ada ya, kalau ada pemutusan kontrak ya, ataupun juga ya khususnya pemutusan kontrak. Pemutusan sifatnya pemutusan kontrak. Yang kedua, selain ada pemutusan kontrak, tender ulang. Atau seleksi ulang. Kenapa demikian? Ya, kalau tender ulang itu kalau itu nilai paket pekerjaannya di atas 10 miliar, ya tentu jaminan penawaran itu, ya jaminan penawaran harus diulang ya. Berarti bisa dengan kreditur baru misalnya. Kreditur baru apa? Bank garansi bisa, bor bisa ya. Yang selanjutnya sama ya, subjeknya ya. Jadi subjeknya ini setiap orang bisa ya, dan cakap pihak yang menjadi subjek obligasi ada pihak yang berutang ya, berarti kan bisa kita lihat ya, penyedia misalnya ya, bank garansi. Jadi bank garansi ini sebenarnya dia menyampaikan keyakinan kepada PPK bahwa dialah ada penjamin. Dialah penjamin. Oke, kita lanjut. Hapusnya perikatan. Nah, subrogasi ini kreditur lama hapus karena pembayaran. Oke, jadi dalam hal subrogasi, perikatan kreditur lama dan kreditur hapus karena pembayaran. Misalnya tadi ya, jaminan uang muka, jaminan penawaran, ya
jaminan penawaran ini ya tadi karena tender ulang misalnya, karena tender ulang atau misalnya kayak kalau konsultan itu tidak ada jaminan penawaran ya. Kalau konstruksi ada jaminan penawaran ya yang di atas nilai paketnya 10 miliar. Sanksinya ya, sanksi tidak ada sanksi ya sebenarnya betul nih. Karena sudah ada ya, sudah ada penjamin ya. Salah ya. Oke. Oke, salah. Ya, tidak ada sanksi, benar ya, tidak ada sanksi karena sudah dijaminkan dalam bentuk menitip uang gitu di sebuah debitur ya untuk memastikan debitur itu untuk memastikan menitip uang kepada kreditur dalam bentuk jaminan ya. Terjadi perikatan. Jadi yang paling tepat ada subrogasi ya. Terjadi perikatan karena adanya pembayaran sendiri ya. Berarti jaminan ya, uang jaminan disampaikan kepada port atau bank garansi ya gitu. Selanjutnya ya larangan ya tidak ada larangan ya kalau untuk memindahkan kreditur lama atau kreditur baru ya. Jenisnya jadi nanti ada subrogasi berdasarkan undang-undang ini. Ini subrogasi berdasarkan undang-undang. Jaminan ya seperti apa? Satu, jaminan penawaran. Jaminan penawaran. Kedua, jaminan uang muka. Ya. Jaminan pelaksanaan. Ketiga, keempat, jaminan pemeliharaan. Yang kelima adalah jaminan pembayaran ya. Jadi ini yang tepat adalah bortok ya. Bortok. Nah, jadi ini yang tepatnya ya. Saya blok saja. Yang tepatnya adalah ini. Bahwa sifatnya sudah subjeknya ya pasti ya, sama sebenarnya. Nah, kalau Casey bisa korporasi ya, bisa korporasi. Tapi kalau bortok subjeknya ini debitur atau kreditur sudah mencakup ya korporasi, orang dan lain-lain. Yang kedua, hapusnya perikatan ya misalnya kayak tender ulang ya. Sanksi ya, memang tidak ada sanksi karena sudah ada melekat jaminannya. Subrogasi ya kayak karena misalnya ya benar karena ada perjanjian atau undang-undang. Inovasi larangan ya tidak ada larangan kalau sewaktu kita mengganti kreditor lama ya ke baru bisa saja ya. Bisa saja. Jadi itu yang paling pasti dengan bortok. Jadi bortok itu sendiri. Demikian yang saya sajikan, saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi pembahasan ilmu serta pengalaman yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan.
malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak Doli. Ini Pak, kalau misalnya dilelang ulang itu jaminan penawaran dari pelaksana itu dia ngurus baru lagi kalau dia mau Iya, ikut. iya tentu karena jaminan penawaran itu kan berlaku pada saat penawaran itu. Kan gitu Berarti berlaku. terjadi double kalau misalnya dia ikut lagi. Iya, karena masa laku jaminan penawaran juga kan ada ditentukan pada saat ketika tender ulang, ya kan? Umpamanya jaminan penawaran itu kan pasti berlaku sampai penandatangan kontrak, kan gitu Pak Doli. Iya, iya. Nah, jadi kalau dilelang ulang kan diproses lagi, direview lagi oleh PPK-nya, oleh Pokja-nya kembali, ya baru ditayang kan gitu. Apalagi kalau ada review inspektorat, pasti jaminan itu tidak bisa dipakai. Demikian Pak Doli. Iya, makasih Pak. Malam Pak. Silakan Ibu Sulce dari inspektorat. Iya. Maluku ya? Iya Pak, Maluku Tengah Pak. Ya, maafkan. Oke, silakan. Mungkin pertanyaan saya agak keluar sedikit dari materi boleh ya Pak, tapi berhubungan dengan kontrak. Boleh, silakan. Apa saja. Boleh, monggo. Gini Pak, kalau untuk APIP misalnya, untuk melakukan audit misalnya, audit PBJ, tapi belanjanya tuh lewat e-purchasing Pak. Oke. Ya gitu gimana ya Pak? Terus kalau dalam e-purchasing itu bentuk kan sudah ada surat untuk toko daring, khususnya untuk toko daring itu kan waktu kita klik surat pesanannya itu sudah muncul tapi kayak cuma satu lembar gitu Pak. Jadi kayak kurang meyakinkan Pak kalau kita masukkan ke, memang ada, maksudnya tidak ada klausul yang mengikat atau ada apa ya kayak butir-butir yang mengikat seperti surat pesanan di katalog itu Pak. Apakah itu kita perlu memperkuat dengan membuat kontrak punya kita sendiri atau gimana? Terus APIP untuk mengaudit atau review terkait pengadaan lewat e-purchasing itu gimana ya Pak? Minta mungkin ada pendapat atau dari Bapak, pengalamannya Bapak. Makasih. Oke, Bu Sul. Jadi saya mulai dari ya. Pengadaan lewat e-purchasing. Itu kan elektronik ya. Purchase itu belanja ya, belanja elektronik. Jadi harus kembali di perencanaannya kemarin, perencanaan penganggaran dan perencanaan pengadaan. Perencanaan penganggaran dan perencanaan pengadaan bersamaan pada saat menyusun renja, menyusun RKA ya itu sendiri. Nah, di situ kan ada identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan itu masalah spesifikasi teknis apa saja, masalah harga. Apakah PPK atau PA-KPA dan atau perencana yang berkaitan dengan perencanaan penganggaran dan perencanaan pengadaan itu sudah melakukan identifikasi, minta kertas kerjanya, yaitu dokumen identifikasi kebutuhan atau identifikasi perencanaan pengadaan. Nah, kalau dia melihat harga ya, harga di misalnya di e-katalog lah, katalog lokal, katalog sektoral, katalog nasional yang ada di LKPP, dia akan lihat di situ speknya apa gitu. Termasuk harga. Kalau di belanja di e-katalog itu tidak ada HPS ya. Tidak ada HPS. Yang tidak ada HPS-nya itu adalah nilainya 10 juta atau yang di e-katalog. Yang ada adalah referensi ya, referensi harga. Jadi di e-purchasing itu tidak ada namanya HPS, tapi ada referensi harga. Tanyakan kepada PPK, PA, KPA dari mana mendapat referensi harga tersebut. Tentu dia harus masuk di
daftar informasi di katalog tersebut, baik lokal, sektoral maupun nasional itu sendiri, ya. Jadi itu kalau harga spesifikasi teknis itu sudah ada lengkap di apa namanya, kayak di katalog tersebut, ya, di katalog tersebut. Yang selanjutnya kita apip bisa. Saya kan mantan apip, mantan auditor, ya. Hanya kebetulan ditugaskan, diberhentikan sementara, ya, diberhentikan sementara, ya, ditugaskan di bagian hukum. Jadi kita bisa masuk di sistem. Jadi ada akun yang bisa diberikan, akun yang kita diberikan kepada LPSE untuk masuk di sistem. Setidak-tidaknya, ya, kita bisa periksa di akun PPK atau akun pejabat pengadaan, ya. Jadi kalau untuk belanja 200 juta ke bawah itu pejabat pengadaan. Untuk belanja 200 juta ke atas adalah akun PPK. Jadi kita bisa minta akun PPK-nya. Di situ ada riwayat negosiasi, ya. Jadi harus ada negosiasi karena ada fitur negosiasinya sendiri. Ada fitur negosiasi kalau untuk belanja katalog itu sendiri. Yang kedua adalah kita bisa print out riwayat itu, ya, bisa kita print out, ya, apa ada negosiasi atau tidak. Yang selanjutnya adalah apakah, karena kita surat pesanan, ya, surat pesanan yang di katalog itu kan klausulnya cukup sederhana, Pak. Bu, bukan Pak, ya. Bu. Jadi klausulnya cukup sederhana. Saya sangat sarankan kalau untuk dua hal, ya. Kalau untuk pekerjaan yang resikonya tinggi atau kompleks itu, atau resiko tinggi, lebih bagus di backup dengan surat perjanjian, ya. Kalau di atas 200 juta surat perjanjian, kalau di bawah 200 juta SPK itu sendiri. Karena di SPK atau surat perjanjian itu klausul yang mengikat, klausul yang mengatur itu cukup mewakililah hak dan tanggung jawab para pihak sendiri. Jadi bisa di backup, ditindaklanjuti. Apalagi kalau ada pengiriman barang, ya, pengiriman barang di mana, ya, bisa kita muat di klausul yang kita sampaikan lagi, ya, kepada penyedia, ya, yang ada di katalog itu tentang resiko-resiko atau pertanggungan ketika pengiriman. Jadi diterima dulu, baru dianggap, setelah diperiksa, ya, speknya, volumenya, baru bisa dilakukan pembayaran. Memang benar, ya, kalau harus didukung dengan surat perjanjian sendiri. Demikian Ibu Sul. Iya Pak, masih boleh tanya ya Pak, ya? Boleh. Kan kalau di katalog itu kan apakah APIP misalnya harus melihat bahwa dia, karena itu kan harus dibandingkan harganya. Apakah APIP harus melihat bahwa PPK itu atau pejabat pengadaan itu berbelanja dengan harga terendah ataukah harga terbaik? Maksud saya pernah mendengar bahwa harga terbaik, tetapi yang dimaksud dengan harga terbaik ini apa ya? Apakah itu harga terendah ataukah bagaimana Pak? Iya, jadi di katalog itu, ya, kalau kita lihat ada peraturan LKPP, ya, dan saya share, ya. Dia itu harga satuan tertinggi. Harga di katalog itu harga satuan tertinggi. Ya, kita lihat di peraturan LKPP yang tahun 2022 lah. Saya sudah pernah bahas sih, saya sudah lupa. Jadi intinya dia harga satuan tertinggi. Itu kata kuncinya, ya. Jadi bukan harga yang terendah yang ada di katalog. Apabila Ibu dapat barang, ya, di katalog harganya 10 juta. Speknya, RAM-nya misalnya keperluan komputer lah. RAM-nya 1 GBL, ya. Terus RAM-nya 5 GB lah. Harddisknya 30 GB. Layarnya
12 inch. Ada di toko di tetangganya Ibu Sul dengan spesifikasi yang tersebut, kayak tentu kan lebih bagus kita belanja di samping rumahnya Ibu Sul cek. Apalagi harganya di bawah dari itu. Ya, yang kedua sebenarnya harga di katalog itu harga satuan tertinggi, Bu. Harga satuan tertinggi, bukan terendah. Yang terbaik itu ukurannya ya pertama biar bisa dijangkau, pertama harganya. Yang kedua biaya pengirimannya ditanggung penyedia sana gitu yang kita belanja. Yang kedua, yang ketiga tepat waktu, itu yang terbaik gitu. Itu kategori terbaik. Demikian. Ya Pak, makasih ya Pak. Untuk sementara cukup dulu. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Silakan Pak siapa ini? Pak Nur Rashid. Lebih bagus diskusi langsung kita. Silakan Pak Nur Rashid. Baik Pak, sedikit saja Pak, bentuk referensi harga yang dibuat PPK tadi Pak, bentuknya seperti apa Pak? Apakah survei pasar atau bagaimana Pak bentuk dokumennya yang untuk kita audit Pak? Terima kasih. Baik, referensi harga ini kan khusus ya. Jadi khusus untuk ketika kita ingin belanja melalui e-purchasing. Betul Pak, karena di kami ada e-purchasing itu masuk proyek strategis Pak untuk pemenuhan MCP KPK. Jadi kebetulan kami melakukan probity audit pendampingan saat ini mau masuk tahap perencanaan. Ya. Biasanya kan kita diminta oleh UKPBJ melakukan review HPS untuk di UKPBJ-nya. Karena e-purchasing kan tadi Bapak bilang referensi harga. Ini bentuk dokumennya seperti apa kira-kira Pak? Nah, perlu saya catatkan, sampaikan kepada UKPBJ-nya bahwa kalau di e-katalog itu Pak, harganya itu bukan HPS. Dia adalah referensi harga. Tidak ada HPS di e-katalog. Termasuk di nilai uangnya itu 10 juta rupiah ke bawah. Nah, referensi harga itu berarti kita ingin mengetahui PPK, meminta kepada PPK, ya, PPK-nya ini yang menyusun di perencanaan penganggaran dan perencanaan pengadaan itu, yaitu riwayat dia melakukan survei harga. Riwayat jadi mana? Ketika dia begitu masuk di etalase katalog, ya di etalase katalog yang versi 5.0 itu, kita minta berita acara riwayat surveinya di etalase katalog. Bagaimana caranya? Ya tentu kita lihat screenshot-nya, kita minta URL-nya, di situ ada riwayat gitu. Ada riwayat ketika dia melakukan survei. Ketika sudah ada survei, dia tetapkan dalam bentuk dokumen. Dalam bentuk dokumen, ya dokumen apa? Dokumen penetapan referensi harga untuk belanja e-katalog atau e-purchasing Pak. Jadi tidak ada, kalau mungkin UKPBJ baru ya, tapi kalau bicara belanja di e-katalog atau e-purchasing, dia disebut referensi harga, bukan HPS. Ya. Karena harga perkiraan sendiri itu untuk berlaku ya 10 juta ke atas, ya nilai paketnya sekitar itu. Kalau dia katalog dia referensi harga. Bisa lihat di regulasinya nanti. Tuh, jadi dia belanja di katalog ya, apakah dia di harga yang terendah? Tidak, dia harga satuan tertinggi Pak. Harga satuan tertinggi. Saya coba bukakan ya peraturannya. Harga satuan tertinggi.
Jadi bisa kita lihat di lihat di keputusan ini saya share ya. Saya share ya, tunggu. Jadi di keputusan Kepala KPP ya, kita jadi harga satuan tertinggi ini ya. Jadi di tahapan katalog ya, negosiasi harga ya. Ada negosiasi harga ya. Katalog itu ya, negosiasi harga. Yang kedua jadi ada fitur negosiasi, ada mini kompetisi. Nah, ini mini kompetisi ini 2 penyedia ya. Jadi dengan kompetisi katalog ini ada 3. Ada mini kompetisi, ada kompetisi katalog ya. Ada di YouTube Konsultan Indonesia ini tentang penjelasan kompetisi katalog dengan mini kompetisi. Silakan lihat-lihat, banyak lah di Konsultan Indonesia ya, di kegiatan ini. Kami sudah bahas ya, tapi bukan saya yang bahas ini. Tentang mini kompetisi dengan kompetisi katalog. Ini kompetisi katalog itu sendiri ya. Jadi kata kuncinya bahwa di katalog bukan harga terendah. Dia harga satuan tertinggi yang dimana dahulu LKPP menyaring penyedia untuk memuat etalasenya di etalase LKPP. Sekarang penyedia diberi kebebasan menentukan harga yang ada di etalasi katalog itu sendiri. Demikian Pak Nur Rasyid. Baik Pak, izin Pak, mungkin tadi ada sedikit ya miskom. Ya. Maksud kami dari 10 proyek strategis yang dilakukan Probity Audit itu 9 pengadaan biasa sehingga dilakukan review HPS. Hanya 1 yang Ya. purchasing, jadi tidak dilakukan review HPS tapi referensi harga. Tadi yang saya tanya itu dokumennya Pak, ternyata dia di riwayat itu. Tapi kalau dia membuat dokumennya dalam bentuk survei pasar saja Pak, dia tidak membuat HPS, hanya survei pasar, kemudian dapat harga, kemudian itu jadi dokumen referensi harga, dia di belanja elektroniknya itu bisa tidak Pak? Terima kasih. Iya bisa ya. Jadi dia survei pasar itu kan di mana saja. Salah satunya ada di survei pasar di etalase katalog itu sendiri. Nah, untuk itu dia harus punya riwayat ya, riwayat surveinya, tanggal berapa, apa buktinya, dia sudah survei, yang mana URL-nya itu juga harus dipastikan. Kalau survei harga yang ada di misalnya di pasar, di toko, di distributor, di supplier, itu juga harus ada bukti kertas kerja surveinya. Kalau dia survei pasar, survei harga di katalog, maka harus ada bukti screenshot-nya surveinya, bukti URL-nya tanggal berapa, termasuk juga linknya apa, itu ada kelihatan Pak, dan bisa kita tahu ya tanggal survei di katalog kita sendiri ya. Jadi PPK bisa dia screenshot surveinya itu sendiri, dia print out survei harganya yang ada di laman katalog itu sendiri. Ya tentu itu ya dokumen yang dibutuhkan Pak untuk memberikan keyakinan. Ya, kalau review ya keyakinan terbatas ya terhadap dokumen yang disajikan atau entitas yang disajikan oleh PPK itu sendiri. Demikian Pak Nur Rasyid. Jadi di mana saja di katalog boleh di survei pasar, dalam hal ini supplier, distributor, agen, reseller, distributor,
termasuk juga di pengecer. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Pak, kalau Ya, yang Bortok ini juga berlaku untuk desain and build. rancang bangun ya. Bisa kita masukkan di rancang bangun ya. Saya salah satu narasumber materi rancang bangun. Total saya pernah dampingi Oh paket iya iya. rancang bangun. Desain and build ya. Iya iya. Nah, di Kendari saya dampingi 2 paket rancang bangun pembangunan gedung sampai di tingkat tender. Ada perencanaan, persiapan sampai tender. Tender itu sendiri. Ada pekerjaan desain and build ya di tempatnya di Manado ya. Kemungkinan ada di Bitung. Oh, sudah, nanti kita kerjasama mendampingi. Oh iya iya. Pekerjaan desain and build itu pekerjaan yang paling enak sekali di antara semua jenis selain apa ya? Ada satu ya yang di Jakarta itu by owner, delivery by owner. Artinya apa? Ada materi saya itu. Itu. Jadi desain and build itu dia yang merencana, ya, dia juga yang kerja. Iya. Dia merencana, dia kerja, dan ya itu desain and build. Dia yang akan menggambar sendiri, menyusun sendiri speknya, asal dengan standar yang sudah ditetapkan pada saat ditetapkan spek oleh PPK. Dia menggambar sendiri, dia mengerjakan sendiri. Dia menggambar desainnya, detailnya itu ya. Desain detailnya itu pada saat misalnya mengerjakan fondasi, dia bisa begitu lanjut masa di T-beam atau di slope, dia buat lagi gambar gitu. Jadi tidak sekaligus gambarnya Pak Duk. Ya. Bisa Oh, iya. sekaligus sih, tapi kan bisa diubah. Tapi kalau desain and build begitu polanya. Ya. Dia dibayar berdasarkan lansam itu sendiri. Asal ada persetujuan. Itu pekerjaan paling bagus ya, desain and build, rancang bangun Pak. Kalau saya sebagai konsultan bisa jadi pendamping instansi dalam persiapan, Pak. Tapi saya bisa ikut atau gimana? Jadi kalau desain and build ini Pak, ya, dia tidak ada konsultan pengawas. Dia MK, manajemen konstruksi. Dia MK. Kalau dia penyedia sebagai penyedia MK, penyedia, dia di kontrak MK mulai dari apa? Persiapan pengadaan. Ya dampingi PPK, dampingi Pokja, sampai pengawasan, sampai FAO. Kalau rancang bangun ya, desain and build. Yang kedua adalah ada juga tenaga ahli, ada perorangan Pak bisa. Ya kalau desain and build kan ada 2 pola, ada lewat MK, ada lewat tenaga ahli. Tapi Kalau batas nilai kalau perorangan tidak ada batasnya, tergantung kontraknya disiapkan. Oh gitu. Iya, gitu. Dia bisa PPK. ya. Bisa Pak. Gitu ya. Dia itu namanya tim teknis. Itu namanya tim teknis. Gitu Pak Dol ya. Oh begitu. Hmm. Ya makasih Pak. Ya. Baik, mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Pak, saya menanggapi yang lanjut dari MK, Pak. MK itu
menangani dari persiapan atau dari rencana? Makanya persiapan apa nih Pak? Suaranya hilang, Pak. MK ya, MK. Iya Pak, karena sebenarnya itu kan kalau MK itu berarti jadi hanya bisa satu penyedia ya Pak untuk konstruksi. Jadi rencana bangun itu kan bisa satu penyedia, tapi mereka memakai MK apa ya? Jadi apakah itu dari perencanaan kah atau persiapan? Maksudnya Bapak persiapan itu yang gimana Pak? Soalnya tadi Bapak bilang bahwa MK itu menangani dari persiapan. Oke, baik, baik, baik. Jadi MK itu digunakan dua jenis apa ya, tipe atau kegiatan. Satu yang gedung gedung lantai. Kalau kita di PUPR nomor 22 2018, kita lihat di PP 16 tahun 2021 ya tentang gedung negara ya, gedung negara itu di atas 5 lantai. Itu MK ya, MK, manajemen konstruksi, konsultan manajemen konstruksi. Yang kedua adalah MK itu ya untuk pekerjaan desain and build, ya, rancang bangun, ya, dirancang bangun. Nah, MK juga untuk luasan bangunan atau luasan apa ya, luasan lah, volume atau kuantitas 5.000 meter persegi. Jadi ada 3 nih MK. Nah, kedua, yang terakhir, di mana MK bisa masuk? MK bisa masuk ya kalau dia proyek rancang bangun, design and build, dia yang merancang, dia juga yang membangun, ya, itu di persiapan pengadaan. Artinya apa? Ketika menyusun pagu pekerjaan, nah, di design and build itu tidak ada HPS ya, dia adalah pagu pekerjaan. Kalau di perencanaan disebut pagu anggaran, kalau di persiapan pengadaan sampai mulai tender itu adalah pagu pekerjaan. Nah, jadi itu dia mendampingi, memberikan nasihat, advis kepada PPK. Nah, ada juga untuk pekerjaan gedung tadi di lantai 5 dan 5 dengan luasan 5.000 meter persegi, ya, dia 5.000 meter persegi. MK itu harus hadir dulu sebelum konsultan perencana. Nah, dialah yang membackup PPK, memberikan advis, saran kepada PPK, petunjuk, justifikasi terhadap perencanaan. Itu pertama. Yang kedua, MK itu prinsipnya dia adalah pengawas. Dia sampai pengawasan juga gitu. Jadi tidak ada lagi konsultan pengawas gitu ya. Sama dengan desain and build, rancang bangun, dia tidak ada konsultan pengawas. MK berperan sebagai konsultan pengawas itu sendiri. Jadi sampai pekerjaan F ya, finally and oper. Sampai pekerjaan serah terima kedua atau serah terima terakhir. Demikian ya, itu penjelasannya. Siap Pak, makasih. Pak, mungkin ada tambahan mau bertanya. Silakan Pak Doli. Semoga bisa dapat paket aneh nih, MK ini di desain and build. Ini Pak, maksudnya ini kan desain and build kan ini dilelang juga kan Pak? Ya, tender. Nah, sekarang misalnya bagaimana misalnya yang dari MK itu mau mendampingi Pak, sedangkan berarti dia menang dulu atau gimana? Ya, makanya pada saat sudah perencanaan dan penganggaran, perencanaan dan pengadaan itu memang kita sudah hadirkan pemenangnya MK dulu, ya.
Sehingga begitu persiapan, ya dialah yang membackup PPK ya, membackup PPK, memberikan petunjuk, nasihat, advis, justifikasi, yang mana spek-spek untuk pekerjaan, misalnya pekerjaan gedung, ya. Itu karena kalau di design and build, ya, dia baru gambaran makro, ya, apa namanya, shop drawingnya itu masuk belum detail, Pak. Yang detail itu di pelaksanaan pekerjaan. Yang detail itu di pelaksanaan pekerjaan. Sudah ada potongan melintang, ya, potongan, sudah ada notasi, ya, potongan setiap spek itu ada. Kalau di design and build, dia masuk ke apa ya? Basic design. Ada basic desainnya. Basic design itu baru gambaran makro terhadap spek ataupun volume juga atau kuantitas itu ya hanya sifatnya langsam ya. Langsam, Pak. Ya, langsam. Gitu. Tapi tadi yang disampaikan Bapak kan itu hadir sebelum konsultan, maksudnya Tidak. Itu paket lain, Pak. Itu oh untuk gitu. pekerjaan gedung lantai 5 dengan luasan 5.000 meter persegi. Kalau desain and build tidak ada lagi konsultan perencana. Konsultan Oh, perencananya itu pada saat bersamaan ya dari kontraktor itu sendiri atau KSO gitu, Pak. Sekarang kan karena mungkin dari pihak instansi melihat saya kan sudah lebih awal, sudah dari paket mulai dari nol itu saya konsultan di situ. Jadi permintaan instansi saya bisa mendampingi dalam persiapan untuk pekerjaan design and build. Ya. Itu biayanya dari mana, Pak? Ya biayanya dari APBD, Pak. Maksudnya kalau saya jadi pendamping instansi, Pak. Oh iya, harus Bapak dikontrak ya sebagai di APBD. Bahkan harus Bapak pendamping itu kan entah dia penunjukan pengadaan langsung kan dia di bawah 200 ya, di bawah 100 ya kalau konsultan, atau penunjukan sebagai tim teknis, Pak. Jadi desain and build itu ada dua, ada lewat MK jalurnya atau tim teknis, Pak. Bapak tetap dibayar. Kalau Bapak mau dibayar gitu, kalau mau gratis ya bisa saja. Gitu. Tapi katanya mereka saya pun bisa berhak ikut kalau misalnya walaupun saya jadi pendamping. Iya, Itu enggak masalah ya. kalau konflik kepentingan kan tidak bisa, Pak. Kalau kita mau ikut sebagai penyedia badan usaha atau perorangan ini, tim teknis? Saya belum ada aturan yang terkait perorangan seperti apa, Pak. Oh, Kemudian, gampang itu. Nggak susah itu. Kan perorangan ada SK-nya, Pak. artinya kalau saya mau ikut perorangan atau misalnya badan usaha, mungkin bisa minta petunjuk dari Bapak apa dokumen yang Iya, kalau atau perorangan kan aturan-aturan terkait masalah desain and build, Pak. kalau Soalnya kalau saya Bapak masuk sebagai tim teknis saja. oh iya. Teknis yang diangkat oleh PPK, yang dibayar oleh PPK. Dan di mana mengambil harganya? Kita bisa lihat Kepmen PUPR nomor 254 2022 atau Billing Rating Kindo. Ya, jadi Kepmen PUPR ini 254 ini 2022 ini perubahan Kepmen PUPR nomor 897 tahun 2017 sendiri. Jadi itu pakai standarisasi itu harga sebagai konsultan sebagai tim teknis atau bisa dilihat di SBM atau SBU di daerah di sana bisa gitu. Oh iya, makasih banyak, Pak. Iya. Kasih. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, pas ya. Pas mungkin.
Mungkin Pak ada close statement untuk materi terakhir hari ini. Ya, closing statement-nya terima kasih sudah bergabung ya di periode 29. Semoga kita diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki, Amin. ya segala kenikmatan di dunia ini atau di mana saja yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berjumpa di periode 30 dengan materi yang ya kurang lebih tidak jauh beda lah apa yang disajikan sebelumnya. Namun ada materi saya tanggal 31 tentang perhitungan kertas kerja P3DN ya, P3DN atau BMP. Ya, kalau mau ikut silakan, itu tentang BMP ya, bobot manfaat perusahaan. Mungkin sudah belum pernah ya. Saya pernah sajikan materi ini di Inspektorat Bekasi. Inspektorat Kota Bekasi. Dulu saya masih di Inspektorat ya, masih auditor. Saya menyajikan materi di Inspektorat Kota Bekasi, termasuk juga di UKPBJ. Di sinilah ada banyak ya. Jadi bisa kita bergabung di tanggal 30-31 tentang materi P3DN dan BMP, termasuk kertas kerjanya. Ya, sisa masukkan saja jenis pekerjaannya, masukkan jenis anunya, langsung sudah ada terumusnya. Sisa eksekusi saja penentuannya. Demikian dengan ucapan Bileta Kedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Saya Terima undur kasih, Pak. diri. Makasih banyak Pak. Hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Disampaikan juga kepada seluruh peserta bahwa materi, video materi, dan sertifikat sudah bisa di-download di website resmi kami, yaitu Konsultan Indonesia. Baik, pada akhir kata saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.